Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan masih bersama saya Bapak Ahmad Husaini ya. Akan kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait prinsip dan acuan penilaian. Ya, jadi kita akan mempelajari terkait prinsip dan acuan penilaian. Ya, jadi ada dua aspek, prinsip penilaian dan acuan penilaian. Oke. Prinsip umum dulu saya bahas. Ini sudah pernah dikaji di kemarin syarat penilaian ya. Jadi ada beberapa hal, penilaian itu apa, kemudian syarat-syaratnya, kemudian tujuannya hampir sama. Prinsip umum penilaian itu, yaitu yang pertama adalah validitas. Validitas itu ada kesohihan, valid atau tidaknya. Jadi alat tesnya atau penilaiannya itu sudah valid, sudah soheh. Jadi sesuai. Kalau mau mengukur A, ya berarti alat ukurnya harus A. Itu namanya validitas. Reliabilitas itu keajekan, tingkat kepercayaannya. Jadi alat tes ini digunakan berulang-ulang kali, hasilnya relatif sama. Itu namanya reliabilitas. Yang ketiga adalah adil dan objektif. Jadi harus mengutamakan objektivitas dalam penilaian itu. Jadi jangan subjektivitas. Oh, ini mentang-mentang saudaranya. Oh, ini mentang-mentang adalah tetangganya. Oh, ini ponakannya. Adil itu berarti sesuai dengan proporsinya. Jadi adil dan objektif. Yang keempat yaitu continue, terus-menerus. Jadi jangan sampai terputus. Karena kalau penilaian itu terputus atau ada bagian yang tidak dinilai, nanti tidak akan secara keseluruhan perkembangan peserta didik itu bisa tercatat atau teradministrasikan. Yang keempat, yang kelima, komprehensif, yaitu menyeluruh semuanya. Jadi ini kaitannya dengan kontinuitas, karena terus menerus maka harus menyeluruh. Jadi jangan hanya sebagian aspek. Sama halnya ketika kita menilai di K13 ini, jangan hanya aspek kognitifnya saja, tapi psikomotoriknya juga, afektifnya juga. Anak yang dia mungkin teorinya itu bagus dapat 100, tapi ketika praktek belum tentu. Bisa dia dapat 70 atau 75 atau mungkin 80 ya. Atau mungkin sebaliknya. Ya. Dan selanjutnya praktibilitas atau praktis. Jadi alat itu jangan sampai mempersulit, apalagi sangat ribet, justru memperkeruh dari tes yang dilaksanakan. Jadi harus praktibilitas atau praktis. Yang selanjutnya ekonomis, biaya, tenaga, waktu. Jadi ekonomis itu bukan hanya biaya saja, tapi waktunya juga bisa memperinci, memperingan atau bisa memangkas birokrasi, kemudian juga tenaga dan mudah dipahami. Kaitannya dengan praktis tadi. Jadi ekonomis itu dalam berbagai aspek. Yang selanjutnya terfokus pada kompetensi. Jadi ketika membuat alat tes itu harus fokus pada kompetensi yang ingin dicapai. Jangan sampai melebar kemana-mana. Kalau ingin mengukur ada kompetensi dasar atau KD1 ya fokus pada KD1. Jadi kompetensi apa yang ingin diukur? Kalau terkait wudhu ya fokus saja pada wudhu. Jangan kemana-mana sampai ke sholat. Kalau belum waktunya sampai pada materi sholat ya jangan sampai ke situ, sesuai dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang selanjutnya mendidik pencapaian hasil belajar. Jadi sesuai dengan capaian hasil belajar yang ingin dicapai. Kalau ingin mengukur anak itu dalam kemampuan berwudunya tadi hampir sama dengan terfokus ya. Jadi harus sampai itu saja. Jangan melebar kemana-mana. Ya, nanti ada waktunya sendiri untuk mengukur ranah tersebut. Yang selanjutnya transparan, dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya apa? Yaitu apa yang dilaksanakan, tes atau penilaian yang dilaksanakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oh, ini adalah untuk mengukur kemampuan anak. Anak dikatakan tidak mampu menyelesaikan penilaian tersebut atau tidak tuntas penilaian tersebut. Itu kenapa? Nah, itu dipertanggungjawabkan dan disampaikan kekurangannya itu di mana. Dan nanti diadakan remedi ya fokus pada yang belum mampu terselesaikan. Yang selanjutnya adalah bermakna memiliki pengaruh. Jadi kalau penilaian itu hanya untuk formalitas nilai saja, ya itu percuma. Jadi harus ada maknanya pengaruh. Oh, pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah anak menjadi terdeteksi atau terdiagnosa. Oh, anak ini tidak bisa mempelajari atau memahami materi tentang ini. Jadi ada pengayaan, ada remedi dan lain sebagainya. Ya, itu prinsip umum penilaian. Nah, selanjutnya acuan. Jadi prinsip umum tadi dulu sudah pernah saya singgung juga. Kita fokus ke acuan. Acuan penilaian ada dua, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan atau PAN dan PAP. Ya, penilaian acuan norma itu berarti apa? Penilaian yang mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai siswa lain dalam satu kelompok. Sesuai dengan tingkat penguasaan satu kelompok tersebut, norma berarti kapasitas prestasi kelompok. Baik itu tingkat kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. Atau dikatakan juga PAN itu adalah penilaian apa adanya.
Ya, jadi penilaian PAN itu adalah mengacu, oh ini skor siswa itu dibandingkan dengan skor rata-rata siswa satu kelas. Jadi tidak melihat pada patokan atau tidak ditentukan dulu, oh untuk siswa ini lulus berarti itu adalah nilai KKM ya. Biasanya KKM-nya itu 75. Itu enggak ya. Jadi PAN itu setelah tes baru nanti akan menjadi standarnya, yaitu rata-rata siswa ini sebagai patokan lulus dan tidak lulusnya. Jadi sama-sama ada patokan, tapi patokannya adalah setelah tes dan sebelum tes. Kalau acuan patokan atau PAP itu nanti sudah ditentukan KKM-nya terlebih dahulu. Kalau PAN enggak. Jadi kalau satu kelas itu nilainya adalah atau skornya adalah 70, 75 dan mendapatkan rata-rata 70 ya, berarti nanti siswa yang di bawah rata-rata kelas itu tidak lulus, siswa yang di atas rata-rata kelas atau sama dengan rata-rata kelas maka dia lulus. Jadi kemampuannya itu diukur dari rata-rata kemampuan kelasnya. Jadi tidak akan membandingkan dengan siswa di sekolah lain. Cukup fokus di kelasnya atau tidak membandingkan dengan kelas lain. Jadi dilihat dulu apakah tingkat kelas, tingkat sekolah, tingkat rayon atau tingkat provinsi. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu kalau kita mengatakan ya kalau penerapannya di sekolah berarti PAP. Karena apa? Ada KKM untuk semua sekolah. Tapi juga menggunakan PAN. Acuan norma itu norma apa? Norma kemampuan anak Indonesia. Ya, jadi kemampuan anak Indonesia, tapi tetap masuknya itu lebih ke PAP ya, karena tidak tes dulu. Tapi kalau PAN itu nanti adalah tes dulu. Jadi kalau Indonesia kalau secara umum nilai yang dimasukkan rapat itu namanya PAP ya. Tapi kalau di kelas guru misalnya mengadakan ulangan harian, itu bisa digunakan PAN ya. Jadi ulangan harian dilaksanakan, kita tidak akan menarget anak yang KKM, memenuhi KKM atau tidak. Tapi kita untuk mengetahui kemampuan anak dalam satu kelas itu mana yang menonjol dan mana yang belum bisa. Itu namanya PAN. Ya. Jadi norma rata-rata kelas setelah tes baru di rata-rata itu sebagai standarnya. Itu yang PAN. Nah, kalau PAP itu penilaian mengacu pada suatu kriteria pencapaian tujuan atau TKP yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ada KKM-nya terlebih dahulu. Kalau dia tidak memenuhi KKM ya berarti gagal, kalau memenuhi KKM berarti berhasil atau penilaian tidak apa adanya. Jadi anak itu tidak tidak untuk mengukur kemampuan di dalam kelas, tapi lebih kepada anak itu mencapai KKM apa tidak. Ya, yang penting dia mencapai KKM maka dia berhasil. Nah, ini perbedaannya. Nanti kalau dicontoh lebih kita terlihat. Perbedaan PAP dan PAN. Kalau PAP itu hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. Jadi KKM, sesuai KKM berarti kan sesuai dengan penerjemahan dari kompetensi dasar. Jadi nanti menjadi indikator dan seterusnya sehingga menjadi soal tes. Soal tes kalau PAN, soal tes tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Nah, itu bisa ada pengembangan, misalnya pengaplikasian dalam kehidupan. Jadi norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, setiap tes mempunyai prasyarat agar siswa menunjukkan performance dan seterusnya ya. Nanti dibahas sendiri, kalau terlalu panjang nanti uploadnya terlalu berat. Kemudian kita ke contoh langsung. Jadi ada banyak ya perbedaannya ya. Oke, sebentar. Ini kok enggak bisa jalan. Oke ya, teman. Kalau untuk PAN itu tadi ini ada dimaksudkan. Nah, ini kelebihan dan kekurangannya. Kalau PAN dapat digunakan untuk menetapkan nilai secara maksimal. Jadi bisa nanti dikategorikan siswa dengan nilai kemampuan di atas rata-rata, di bawah rata-rata. Jadi mengelompokkan. Nah, jadi ini anak yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, ini anak yang di bawah rata-rata. Jadi guru akan bisa memdiagnosa ya. Tapi kalau PAP itu lebih kepada program remedi. Karena apa? Nanti soal yang dibuat itu berdasarkan KKM, berdasarkan kompetensi dasar. Jadi anak itu kemampuannya yang tidak lolos di KKM mana. Jadi memudahkan untuk remedi. Nah, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk PAN ya, norma ya. Nah, ini untuk norma contohnya. Misalnya didapatkan nilai anak ya dalam satu kelas. Di sini ada 45, 40, 35, 30, 20. Ini bisa, ini karena frekuensi ya, tapi nggak bergolong sempurna sih. Ini frekuensi 45 ada 2 orang, 40 ada 3 orang, 35 ada 7 orang, dan seterusnya. Kemudian dikalikan.
Kemudian di rata-rata. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya adalah 675 dibagi 20, yaitu 33,75. Berarti yang di atas rata-rata itu nanti mudahnya ya, di atas rata-rata itu lulus, yang di bawah rata-rata tidak lulus. Tapi nanti akan kita kategorikan menjadi A, B, C, D, E. Karena untuk mengetahui C itu berarti yang di dalam rata-rata, itu berarti C. Ya, jadi cukup nilainya. Kalau menjadikan dalam A, B, C, D, E, nanti namanya menggunakan standar deviasi atau simpangan baku. Cara mencarinya adalah ini sigma I sama dengan simpangan deviasi adalah akar dari sigma N I X1 min X2 dikuadratkan dibagi N min 1. Jadi ini sudah diketahui, kemudian dicari X-nya. Ya. X-nya itu adalah dari ini, apa namanya, 45 dikurangi rata-rata, jadi 11,25. Dan seterusnya, kemudian didapatkan F kali X kuadrat. Untuk dimasukkan, ini 83,74. Ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, ini XI min X, ya, ini sudah ada. Kemudian dikuadratkan masing-masing N min 1. Standar deviasinya didapatkan 6,67. Jadi simpangannya, ini simpangan itu adalah jarak antar A, B, C, D, E-nya itu berapa? Yaitu 6,67. Cara menemukannya bagaimana? Nah, A itu sama dengan adalah lebih besar dari, nah ini ada yang mengkategorikan. Bentar. Nah, ini ada yang mengkategorikan A itu adalah 2, lebih dari 2 plus, kalau B itu plus 1 sampai dengan plus 2 tadi. Kalau C itu min 1 sampai dengan plus 1. Kalau D itu min 2 sampai dengan min 1. Kalau E itu adalah di bawah M min 2 SD. Maksudnya apa? Karena ini ada yang rumusnya gini. Ada yang E itu adalah plus 1, plus 0,5 sampai 1. Ada yang 0,5 sampai 0,5. Ada yang jadi 1, 0,5, min 0,5 dan min 1 itu ada. Tapi ini kita pakainya 2, 1, kemudian min 1 sama min 2 ya. Jadi maksudnya apa? A itu berarti adalah lebih besar dari rata-rata M ditambah 2 kali standar deviasi. Standar deviasinya tadi berapa? Oh iya, ini ada. Standar deviasinya adalah 6,67. Berarti 6,67 kali 2 berapa? Yaitu 6,67 kali 2 sekitar kurang lebih 13, sekian ya. Nah, kalau ditambahkan dengan ini 33,7 tambah 6 kali 6,7 kali 2 itu adalah 47,09. Jadi A itu adalah yang skornya itu di atas 47,09 ya, atau sama dengan. Nah, kalau B itu nanti mulai dari plus 1. Nah, berarti 33,75 plus 6,67 berarti 40,42. Sampai berapa? Sampai dengan 47,09. Ya, sampai batas ini tadi. C sama, jadi dari min sekarang. Ini kan plus plus, ini min. Min 1 di standar deviasi. Berarti 33,75 dikurangi 6,67. Berarti 27,08 sampai 40,41. 4,1 ini tadi batasnya. Karena ini sampai 4,42, ini berarti 40,41. Nah, selanjutnya D. Ini berarti 40,1. Kalau rata-rata tadi berapa? 33,75. Berarti 33,75 itu masuk di sini. Ya, berarti masuk C. Kalau D itu adalah batas ini tadi, min sekarang ya, dibalik. 33,75 sampai min 6,67 kali 2, berarti 20,41. Sampai berapa? Sampai 27,07. Itu masuknya D. Nah, kalau E itu yang di bawah 20,41. Berarti dari data tadi yang dapat 45 itu 2 orang, itu udah B. Ya, di sini B ya, 45 itu 45 berarti masuknya di sini. Ya, kemudian 43 orang juga B, 35 orang dan seterusnya. Berarti yang tidak lulus adalah ada 2 orang, yaitu yang mendapatkan E. Ya, jadi rata-rata kelas ini sebagai dasar untuk menentukan siswa yang lulus dan tidak lulus, berhasil dan tidak berhasil. Ya, jadi 2 anak ini nanti yang mengadakan remedi atau pengayaan. Beda dengan PAP. Kalau PAP itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau PAP itu nanti sudah ditentukan misalnya, ya, ini sudah ditentukan kriteria kelulusannya kalau PAP.
ya. Ini saya menggunakan kelulusan kalau A itu adalah 80% sampai dengan 100%, B itu 70%, C sampai 79%, C itu 60% sampai 69%, D itu 45% sampai 49%, 59% dan seterusnya. Ya, maka akan ditemukan karena ini ada 120 soal. Nah, berarti skor mentahnya berapa? Ini dapat skor mentah. Jadi ada istilah namanya skor mentah dan skor matang. Skor mentah itu adalah skor yang didapatkan berdasarkan misalnya nomor 1 betul ada 20 soal. Maaf, ini misalnya ada berapa ya? 20 soal ya. Nah, 120 soal. Ada 120 soal. Kalau dia betul 60, berarti skor mentahnya adalah 60. Skor matang itu apa? Skor matang itu adalah skor standar. 1 sampai 100 misalnya. Nah, itu namanya skor matang. Ya. Jadi kalau skor mentahnya adalah skor yang didapatkan berdasarkan poin-poin, kalau matangnya itu sudah disesuaikan dengan standar. Oh, kalau standarnya 1 sampai 10, ya berarti tertinggi itu 10. Kalau 1 sampai 100 berarti tertinggi 100 ya. Tuh, misalnya ini skor matangnya 60. 60 berarti 60 dibagi skor matangnya berapa? Kali 100. Karena 100 ini adalah standar skor matang. Berarti 50, 40, ini menjadi 33 dan seterusnya ya. Sehingga didapatkan, maka dari 20 siswa, A yang dapat A itu 0 ya dari sini karena nggak ada yang dapat 80 ya, paling tinggi itu 71 ya. 71 masuknya di sini. Ya, B itu ada 1 orang, C itu ada 2 orang, D itu 5 orang, tidak lulus ada 7 orang. Atau kalau mudahnya itu nilai A itu adalah 80 sampai 100, B itu dan seterusnya. Berarti ini adalah KKM-nya adalah 60 ya. Jadi kalau di atas 60 itu lulus, di bawah 60 tidak lulus. Bisa dipahami? Ya iya, bentar. Oh, ini ada yang dapat di bawah 44 ya. Oh, ada berarti ya. Ada 5 sama 2 orang. 34 sama 25. Oke, ada 7 ya. Oke, itu ya. Jadi lebih mudahnya itu, kalau lebih mudahnya itu adalah KKM-nya 60 gitu aja. Itu juga bisa. Atau dikategorikan A, B, C, D, E. Karena kan ada yang misalnya nilai teman-teman di dalam IPK itu kan menggunakan nilai A, B, C, D, E. Oke, itu saja untuk untuk materi tentang PAN dan prinsip dan acuan penilaian. Fokusnya pada acuan penilaian, jadi ada PAN sama PAP ya. PAN itu menggunakan norma di dalam kelas, yang nanti kalau mau menggunakan standar A, B, C, D, E itu adalah menggunakan standar deviasi untuk menentukan A, B, C, D, E-nya. Atau lebih mudahnya adalah yang di atas rata-rata itu lulus, yang di bawah rata-rata tidak lulus. Tapi kalau PAP itu menggunakan patokan. Jadi nanti menggunakannya adalah KKM. Kalau di atas KKM itu lulus, di bawah KKM berarti tidak lulus. Jadi lebih mudahnya kalau PAP itu lebih menyeluruh karena menggunakan kompetensi dasar yang dijadikan standar, tapi kalau PAN itu norma yang ada di lingkungan itu. Karena satu sekolah dengan sekolah lain itu nanti berbeda kondisinya. Jadi anak-anaknya mungkin kalau dia sangat pinter dan anaknya kurang pinter, maka bisa di sekolah yang memang anaknya favorit itu nanti acuan normanya ditinggikan. Karena biar anak itu levelnya lebih tinggi. Itu bisa ya. Jadi itu norma itu lebih digunakan pada lingkup tertentu. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.